Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus, itulah kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan hari yang baru untuk kita saat ini. Karena itu hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menyapa kehidupan kita, yang diambil dari kitab 1 Timotius 2 ayat 1. Demikianlah bunyinya. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan dan syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Saudara, dalam nama Tuhan Yesus, dalam lagu buku Ende disebutkan Tungharat namargogodo sipartaniami dok pesi taonon dang olo talui positu turohana dide batanai Tuhanna manaruhon sude pangagui. Kekuatan orang percaya adalah di dalam doa. Itu yang mau dikatakan lagu ini kepada kita. Di tengah-tengah kancah pergumulan dunia, inilah nasihat Paulus kepada Timotius yang masih sangat muda, yang telah dipercayakan kepadanya memimpin satu gereja. Paulus sangat menekankan pentingnya berdoa. Ada 3 hal tentang doa yang dikatakan nas pada hari ini. Yang pertama adalah bahwa doa itu adalah doa permohonan atau doa permintaan. Doa ini melatih hidup untuk bersandar dan untuk mengandalkan Tuhan, bukan bersandar pada kekuatan dan pemikiran sendiri. Doa permohonan ini mau menyadarkan kita bahwa saya dan saudara sekalian adalah terbatas. Karena itu dalam doa permohonan ini kita memohon segala sesuatu kepada Tuhan yang tidak terbatas, kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Karena itu berdoa dalam permohonan dapat meningkatkan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Karena itu saudara, mohonkanlah pada Tuhan apa yang saudara harapkan, karena Tuhan adalah alamat yang tepat terhadap setiap permohonan kita. Saudara yang kekasih, doa yang kedua adalah berdoa syafaat. Bersyafaat artinya adalah berdiri di hadapan Allah demi orang lain. Ibarat seorang penengah, juru damai, pembela, mediator yang berusaha memohonkan pengampunan dosa, belas kasihan, pembelaan, perlindungan, dan berkat Allah untuk orang lain, dan menginginkan kebaikan bagi orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang pelayanan doa syafaat ini tidak tampak di depan orang lain. Tapi pelayanan doa yang dilakukan di balik layar ini, yang cenderung tidak mendapatkan pujian dari siapapun, saudara, ini sangat bermanfaat, dapat menguatkan yang didoakan. Sebagaimana Paulus menasehatkan orang-orang percaya untuk mendoakan pemimpin, mendoakan negara dan hamba-hamba Tuhan. Demikianlah hari ini nas firman Tuhan berbicara kepada kita. Saya menghimbau kepada kita semua supaya seluruh jemaat Tuhan, terutama jemaat Tuhan HKBP, ketika di edisi-edisi yang terakhir ini
kita mendengar banyak sekali pemberitaan-pemberitaan yang membuat kita, saudara, mengalami ketakutan, yang membuat kita, saudara, mengalami kecengangan-kecengangan karena ada kericuhan di mana-mana oleh karena sebab sesuatu hal. Kata firman Tuhan menyapa kita hari ini, saudara, kita tidak cukup hanya mengkritik, kita tidak cukup hanya mencela dan menghakimi, tetapi firman Tuhan mengajak kita pada hari ini, marilah kita mendoakan gereja yang kita cintai, yaitu HKBP Naboloni. Kita mendoakan kedamaian, keamanan HKBP, supaya nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Dan firman Tuhan menyapa kita juga hari ini. Setiap kita adalah pendoa-pendoa sapaan. Para bapak-bapak doakan keluarga, doakan istri dan anak-anak. Para ibu-ibu doakan suami dan anak-anak. Para anak-anak doakan orang tuamu. Tetapi ternyata firman Tuhan hari ini tidak cukup bagi kita hanya mendoakan orang-orang yang ada di dalam lingkungan keluarga kita, tetapi kita sudah bergerak maju sebagai pendoa syafaat yang mendoakan negara, yang mendoakan gereja kita, yang mendoakan bangsa, lingkungan kita. Saudara, karena itulah yang berkenan bagi Tuhan. Kita diajak bukan sebagai pendoa yang egois, tetapi pendoa-pendoa yang memiliki hati mencintai dan menyukai orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang ketiga, saudara, doa ucapan syukur. Saudara, bersyukur adalah ventilasi kesegaran rohani dan jiwa kita. Secara psikologi, bersyukur itu adalah terapi bagi orang yang mengalami stres dan depresi. Apalagi saudara, secara rohani, ternyata doa syukur itu punya kemampuan atau punya kuasa untuk menyembuhkan kita. Dengan bersyukur, saudara, kita mengakui apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita sebagai sesuatu yang terbaik. Dengan bersyukur, kita tidak memaksakan kehendak kita yang terjadi, tetapi bersyukur artinya kita menghadirkan kehendak Allah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara, ingatkah doa Tuhan Yesus ketika dia akan menuju kepada Golgota? Dia memberi waktunya untuk berdoa ke Taman Getsemani. Di dalam doanya yang terakhir dia berkata, bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi. Karena itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam doa-doa kita, mari kita lantunkan segala syukur kita kepada Allah. Saya yakin dan percaya kita masing-masing punya alasan untuk bersyukur kepada Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Karena itu jangan lupa ucapkan dalam doamu untuk bersyukur kepada segala kebaikan Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Saya yakin dan percaya hari ini ada banyak ucapan syukur yang akan kita ucapkan kepadanya. Maka Tuhan yang maha baik mendengar dari surga segala ucapan syukur kita yang begitu indah. Dan Tuhan yang penuh kasih memberikan kehendak-Nya yang terbaik di dalam kehidupan kita. Karena itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita menjadi pendoa-pendoa, orang-orang Kristen, pendoa-pendoa yang meningkatkan hubungan dengan Tuhan. Karena itu selamatlah kita berdoa di rumah kita masing-masing, di tempat yang tersembunyi, karena Allah juga di tempat yang tersembunyi akan mendengarkan segala doa kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan yang memiliki telinga yang banyak untuk mendengarkan setiap doa anak-anak Tuhan dimanapun berada. Kami bersyukur Allah berkenan untuk menerima setiap doa kami. Kami bersyukur karena Allah adalah Allah kami yang hidup, yang membuka ruang bagi kami untuk bertemu dengan Engkau hanya lewat doa-doa kami.
Karena itu tolong kami Tuhan, ingatkan kami selalu untuk berdoa kepadamu. Dan biarlah kami punya kekuatan untuk secara rutin berdoa, mendoakan keluarga kami, mendoakan anak-anak dan orang-orang yang kami cintai. Dan juga kami punya hati untuk mendoakan setiap bangsa dan negara, mendoakan gereja, mendoakan para pemimpin kami, mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kami. Karena doa akan mengalahkan dunia. Terima kasih Tuhan. Inilah kami semua anak-anak. Kiranya Bapa di surga dengan kekuatan Roh Kudus-Mu mengajari kami untuk berdoa. Karena Roh itu, Roh yang memberikan kepada kami hati yang mau berdoa dan mengajari kami untuk meminta apa yang patut kami minta di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam saudara, selamat beraktivitas. Nama Tuhan dimuliakan.